Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pembimbing Ibu Ujian Romadona Hasoltin, Eskom, Mkom. Untuk gambar yang pertama, mengilustrasikan anatomi dasar dari sebuah sistem informasi dalam cakupan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software tidak berdiri sendiri, tapi salah satu subkomponen dari ekosistem sistem informasi yang lebih besar. Di sini ada beberapa komponen penyusun sistemnya, yaitu ada input. Input adalah data mentah atau instruksi awal dimasukkan ke dalam sistem, jadi contohnya formul fisik atau dokumen. Lalu ada hardware atau perangkat keras. Di sini merupakan infrastruktur fisik untuk menjalankan sistem seperti server, komputer klien, printer, dan juga perangkat input output seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak itu sendiri, yaitu program atau aplikasi yang dibangun oleh software engineer untuk memproses data jadi informasi yang berguna. Yang selanjutnya ada people atau user. Di sini adalah sumber daya manusia yang berinteraksi menggunakan sistem baik sebagai akhir atau end user, administrator maupun staf pendukung. Lalu ada juga prosedur, di sini aturan atau instruksi atau standar operasi prosedur atau SOP tentang bagaimana sistem dan manusia bekerja dan berinteraksi dengan hardware ataupun software untuk mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya ada data atau basis data adalah repositori penyimpanan tempat untuk informasi disimpan, dikelola, dan diambil. Ini direpresentasikan dengan ikon hard drive ya. Lalu yang terakhir ada output, merupakan hasil akhir dari pemrosesan sistem informasi yang diberikan kepada pengguna, seperti laporan cetak, grafik, ataupun tampilan antarmuka atau GUI. Hal ini menekankan bahwa seorang pengembang perangkat lunak harus melakukan pendekatan sistemik atau system thinking. Mengembangkan perangkat lunak atau software harus selalu mempertimbangkan kapasitas hardware, kemampuan people, aturan prosedur, dan struktur data yang di lingkungan perusahaan tersebut. Yang kedua, ini merupakan eh, demonstrasi konsep pemodelan batasan sistem yang sangat krusial dalam fase analisis kebutuhan requirement analysis pada RPL. Ini ada environment surrounding system yang merupakan lingkungan luar sistem yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem, tapi berinteraksi dengannya, misalnya entitas eksternal seperti vendor atau pelanggan. Lalu ada sistem boundary atau batas sistem. Ini merupakan keseluruhan sistem bisnis, di mana di dalam batas ini terdapat seluruh proses bisnis organisasi, baik di lingkungan secara manual maupun komputerisasi. Kemudian ada manual part of the system. Di sini merupakan tugas-tugas bisnisnya yang masih bisa diselesaikan oleh manusia tanpa intervensi perangkat lunak. Misalnya persetujuan fisik atau inspeksi visual. Lalu yang kotak hijau ini merupakan automation uh, part of the system, di mana area di dalam batas hijau ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Nah, ada automation boundary di luarnya. Ini merupakan fokus dari seorang software engineer, di mana ini memisahkan tugas manusia dari tugas yang akan diambil alih oleh komputer. Nah, saat merancang sistem, insinyur perangkat lunak atau software engineer harus mendefinisikan automation boundary dengan jelas. Jika batas ini terlalu luas, proyek bisa gagal karena anggaran membengkak atau over engineering. Tetapi jika terlalu sempit, perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan memberikan nilai efisiensi yang signifikan bagi perusahaan. Gambar ketiga, ini menjabarkan sintaks atau simbol-simbol standar dari activity diagram dalam UML atau Unified Modeling Language. UML adalah standar de facto dalam memodelkan sistem orientasi objek dalam RPL. Di sini ada swim lane, bertujuan untuk sebagai garis partisi vertikal ataupun horizontal yang mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau departemen yang bertanggung jawab. Nah, dalam gambar ini adalah manajer ya. Lalu ada starting activity, di sini buletan hitam. Ini menandakan titik awal dimulainya sebuah aliran proses kontrol.
Lalu ada activity di sini yang persegi panjang lonjong merepresentasikan tindakan, tugas, atau proses komputasi spesifik. Misalnya di sini review financials. Lalu ada transition arrow. Ini anak panah yang menunjuk ke arah aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Kemudian ada synchronization bar, merupakan garis tebal yang memecah satu aliran kontrol menjadi dua. Di sini selanjutnya ada synchronization bar join, merupakan garis tebal yang menghubungkan kembali aliran paralel menjadi satu aliran tunggal setelah semua aktivitas paralel selesai. Selanjutnya ada decision activity dengan simbol belah ketupat atau diamond yang merepresentasikan titik percabangan uh, logika if atau else, di mana aliran ini akan terpecah berdasarkan kondisi, misalnya yes atau no. Yang terakhir ada ending activity, di mana titik hitam bulat seperti pada start tadi, tapi di sini ada border putihnya menandakan bahwa aliran proses telah selesai sepenuhnya. Nah, diagram ini digunakan pada fase desain sistem untuk memodelkan algoritma internal sebuah fungsi, aliran proses bisnis, atau langkah-langkah dalam sebuah use case. Oke, yang keempat, ini merupakan gambar implementasi praktis dari simbol-simbol di gambar tiga tadi untuk memodelkan sebuah workflow atau alur kerja bisnis lintas aktor, yaitu proses permintaan, kuotasi, penawaran harga di sini. Alur prosesnya di sini dari customer, ada customer di sini memulai proses dengan aktivasi request quote. Dia melakukan request quote terhadap salesperson. Salesperson menerima permintaan dan melakukan develop notes untuk requirement atau membuat catatan kebutuhan. Nah, di sini ada decision atau percabangan, terdapat kondisi ask atau help, ask help atau butuh bantuan teknis atau tidak. Jika tidak, maka jika iya, maka aliran berpindah ke technical expert untuk memeriksa kebutuhan atau cek requirement. Lalu technical expert ini memasukkan data ke sistem atau entry data to system. Tapi jika no, maka salesperson langsung bertugas masukkan data ke sistem atau enter data to system. Nah, di dalam sistem ini sendiri, terlepas dari siapa yang masukkannya, aliran ini bergabung atau merge menuju sistem ya, secara otomatis akan mengkalkulasi quote atau menghitung kuotasinya, lalu dikembalikan ke customer. Setelah sistem ini menghitung ya, pelanggan melakukan review quotation tadi atau meninjau quotation. Lalu ada percabangan lagi di sini jika change required atau diperlukan perubahan, maka akan kembali ke proses develop notes of requirement ke salesperson. Tapi jika tidak, maka customer tadi berarti menerima kuotasi sebagai pesanan atau diproses menuju ending activity. Nah, diagram ini digunakan untuk mentransformasikan proses bisnis pada dunia nyata menjadi logika sistem. Dari diagram tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tim pengembang perangkat lunak dapat mengetahui bahwa mereka harus membangun interface bagi salesperson dan technical expert untuk input data, serta membangun modul fungsi sistem yang memiliki algoritma kalkulasi harga secara otomatis. Nah, ini merupakan perwujudan nyata dari pendefinisian automation boundary yang kita bahas tadi pada gambar nomor 2. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.